Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Pamulang Teknik Informatika. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah algoritma dan pemrograman dengan dosen pengampu Bapak Andi Pratama, Eskom Mkom. Izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya Hamidatul Putri dan rekan-rekan saya. Saya Luz Ekina. Saya Edwibul Ramadan. Saya Muhammad Rijab Terlapas. Saya Siva Aulia Laswia. Masing-masing kami akan menjelaskan proyek UAS yang berjudul perpustakaan. Program perpustakaan adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola berbagai aspek dalam suatu perpustakaan, seperti pengelolaan data buku, peminjaman buku, pengembalian buku, serta pengelolaan data pengguna. Program ini dapat digunakan oleh administrator admin untuk mengelola koleksi buku serta oleh pengguna user untuk meminjam dan mengembalikan buku. Program perpustakaan bisa dibangun menggunakan berbagai bahasa pemrograman dan basis data. Salah satunya adalah menggunakan Python untuk logika program dan SQLite untuk penyimpanan data, karena SQLite mudah digunakan dan cukup efisien untuk aplikasi skala kecil hingga menengah. Program perpustakaan ini memiliki fitur yaitu manajemen buku, menambah buku baru ke dalam koleksi perpustakaan, mengedit informasi buku, judul, penulis, tahun terbit, jumlah, menghapus buku yang tidak lagi tersedia. Manajemen pengguna, menambah dan mengelola akun pengguna, misalnya username, password. Peminjaman buku, sistem akan mencatat tanggal peminjaman dan mengurangi jumlah stok buku yang tersedia. Pengguna dapat melihat riwayat peminjaman mereka. Komponen dalam program perpustakaan yaitu admin dan user. Admin memiliki hak akses penuh seperti menambah dan mengedit data buku serta mengelola pengguna. User, pengguna yang hanya dapat melihat daftar buku dan meminjam serta mengembalikan buku. Sekian dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan untuk menu-menu yang ada di user. Sebelum itu, saya login terlebih dahulu akun user yang sudah terdaftar. Dari menu user, kita dapat melihat ada beberapa menu user, yaitu lihat buku, pinjam buku, pengembalian buku, history, dan logout. Kita lihat di menu lihat buku. Di sini ada tabel yang menjelaskan ID buku, judul, penulis, penerbit, tahun, kategori, dan stok. Di sini user dapat melihat judul-judul buku yang tersedia di aplikasi tersebut. Ini kita untuk meminjam buku. Untuk meminjam buku, kita harus masukkan ID buku yang ingin dipinjam. Di sini kita juga dapat melihat judul-judul buku yang dapat kita pinjam. Contohnya di buku ID dengan nomor 20. Di sini saya berhasil meminjam buku teknik elektronika. Di sini juga kita dapat melihat history dari buku-buku yang kita pinjam. Di statusnya kita dapat melihat selesai atau masih dipinjam. Jika masih dipinjam, maka kita tidak dapat jika masih dipinjam, kita dapat mengembalikan buku di menu yang ketiga. Karena di sini ada dua buku yang masih kita pinjam, kita akan mengembalikan dengan sesuai dengan nomor ID yang kita pinjam. Contohnya seperti nomor 13. Di sini, setelah kita memasukkan ID buku yang kita pinjam, mereka langsung berhasil dikembalikan sistemnya. Selanjutnya kita juga bisa melihat di history bahwa di ID nomor 13 status buku sudah selesai dipinjam. Selanjutnya untuk opt-out,
Di sini kita logout dari akun. Untuk penjelasan mengenai menu admin, saya serahkan kepada rekan saya yang bernama Mika Ramadan. Terima kasih. Saya juga Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tampilan menu admin. Di dalam menu admin ini ada user, manage user, dan ada manage book, view, pinjam, maupun dari keluar. Nah, di sini saya akan membalas manage user. Manage user ini memiliki fungsi utama yaitu sebagai tambah user atau add user, di mana kita dapat menambahkan pengguna baru ke sistem. Yang kedua ada view user, yaitu kita dapat menampilkan daftar semua pengguna yang terdaftar di sistem, dan kita dapat mengedit dan menghapus user, mengubah informasi yang sudah ada, menghapus pengguna dari sistem. Di sini saya akan menjelaskan tampilan menu admin. Di sini saya akan menjelaskan tampilan manage user yang ada di menu admin. Manage user memiliki fungsi utama sebagai 1. Menambah user, 2. Lihat user, 3. Edit user, dan 4. Hapus user. Nah, fungsi dari tambah user ini adalah untuk menambahkan user baru ke dalam sistem perpustakaan tersebut. Misalkan kita mau buat user baru nih, kita masukin username, kita ambil contoh Reza Akbar, username-nya dengan password 123, lalu kita pilih role, yaitu user atau admin. Nah, di sini kita pilih role sebagai user saja ya guys. Nah, lalu kita lihat di tampilan kedua yaitu lihat user, apakah sudah tertambah atau belum. Nah, di sini kita lihat sudah tertambah di nomor 9, di ID 9, Reza Akbar dengan password 123 dan role sebagai user. Nah, untuk langkah selanjutnya kita dapat mengedit user dengan kita pilih ID, salah satu ID, kita pilih ID nomor 9 aja. Nah, misalkan kita ingin merubah nama user tersebut, kita ketik, dan jika tidak, kita langsung lengkap saja ke bawahnya, display saja. Misalkan kita mau merubah password, kita langsung masukkan password terbaru dengan password 222. Langsung kita enter. Nah, di sini misalkan kita mau berubah jadi admin role-nya, kita ketik admin, dan jika kita ingin tetap menjadi user, kita diamkan saja dan kita akan berubah menjadi admin. Oke, enter. Nah, untuk melihat berhasil atau tidaknya terubah, file tersebut terubah, kita dapat melihat kembali ke nomor 2, lihat user. Nah, di situ kan sudah terpampang jelas bahwa ID 9 dengan username Reza Akbar sudah berubah menjadi admin role-nya. Nah, selanjutnya jika kita ingin menghapus user, kita bisa klik hapus user, lalu kita pilih ID user, kita ambil contoh nomor 9, kita hapus. Untuk melihat berhasil atau tidaknya, kita kembali lagi ke nomor 2. Nah, di situ sudah terpampang jelas bahwa nomor 9 dengan username Reza Akbar sudah terhapus dari daftar tabel tersebut. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Siva. Perkenalkan, nama saya Siva Aulia Laswia. Saya di sini akan menjelaskan manage buku di bagian menu admin. Di menu buku ada 1. Tambahkan buku, 2. Lihat buku, 3. Edit buku, 4. Hapus buku, dan 5. Kembali. Kita akan mencoba yang pertama untuk menambahkan buku. Kita akan menulis judul buku yang akan kita tambahkan, contohnya bulan.
Penerbit Yusuf. Tahun terbit 2000. Kategori seni. Penulis Yusuf. Stok 10. Setelah kita menambahkan buku, kita akan melihat apakah buku berhasil ditambahkan. Kita lihat buku. Di ID nomor 28 sudah berhasil ditambahkan buku dengan judul bulan. Selanjutnya kita akan mengedit buku. Kita akan mengedit buku dengan ID 28. Jika kita memilih edit buku, kita akan memasukkan ID 28. Judul buku enter, penulis enter, penerbit enter. Tahun terbit kita akan mengganti menjadi 2002. Kategori tetap seni enter. Stoknya kita ubah menjadi 5. Setelah buku berhasil diedit, kita akan melihat lagi di lihat buku. Di ID nomor 28 bisa kita lihat tahun terbit dan stok berubah dari awalnya 2000 menjadi 2002 dan 10 menjadi 5. Selanjutnya kita akan mencoba hapus buku. Masukkan ID buku yang ingin dihapus. Kita akan mencoba ID 28. Ada keterangan buku berhasil dihapus. Kita akan mengecek lagi di lihat buku. Bisa dilihat ID nomor 28 dengan judul bulan sudah terhapus. Kita akan mencoba kembali nomor 5. Kita akan kembali ke menu admin. Selanjutnya, penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Reza Fitraul Akbar. Terima kasih. Nama saya Muhammad Reza Fitraul Akbar. Di sini saya akan menjelaskan view peminjaman. View peminjaman di sini berisi ID peminjam yang berupa nomor, nama peminjam yaitu nama peminjam, nama buku berisi nama buku, tanggal peminjam, tanggal kembali dan status. View peminjam ini memungkinkan pengguna untuk memantau peminjaman mereka, memudahkan pengelolaan perpustakaan untuk memantau dan mengelola peminjaman, meningkatkan efisiensi pengelolaan peminjaman, dan mengurangi kesalahan dan kehilangan buku. Selanjutnya, logout dan keluar digunakan untuk keluar dari akun perpustakaan. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.